bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Kami rindu setiap hati kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan, kami disegarkan oleh kebenaran-Mu, dan kami pulang ke rumah kami masing-masing membawa berkat Tuhan. Sanggupkan kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu yang terbatas, biarlah Tuhan yang menolong untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu dan sanggup dimengerti oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu jam ini sepenuhnya di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai yang ke-33. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai 33, demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayat 33 dikatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, manusia pada umumnya tidak suka membicarakan apa yang disebut dengan penderitaan, apalagi kematian. Saudara, kalau ditanya setiap kita, siapkah kita menghadapi penderitaan atau maukah kita menderita? Saudara, kalau ada win-win solution atau ada pilihan, mau menderita atau mau sukacita, pasti kita akan pilih sukacita. Sudah tidak ada orang yang merasakan menginginkan apa yang disebut dengan penderitaan, apalagi sebuah kematian. Sudah pada umumnya orang menginginkan hal itu baik, satu peristiwa yang baik.
Itu sebabnya orang berusaha sedemikian rupa membuat dirinya mengalami hal-hal yang baik. Orang suka bahagia, orang suka sehat, orang suka umur panjang, orang suka diberkati. Saudara, dalam hati kecil kita semua menginginkan hal yang baik terjadi. Saudara, sebaliknya manusia tidak senang dengan kata penderitaan, kesedihan, ketakutan, apalagi kematian. Karena semua itu dipandang sebagai sebuah aib atau suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun hal itu merupakan kenyataan hidup. Saudara, itu adalah kenyataan hidup. Ada banyak anak-anak sampai orang dewasa mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Bahkan kematian tidak ada yang tidak mengalami, baik dari anak bayi yang baru lahir sampai orang tua yang usianya mungkin sudah sangat lanjut. Saudara, itu menunjukkan bahwa bahwa hidup ini sebuah realita, sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Menjadi pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan penderitaan atau kematian itu terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan tidak mengasihi ciptaannya? Apakah Tuhan tidak mengasihi setiap kita? Saudara, jika Tuhan mengasihi, mengapa seolah-olah Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi? Saudara, menarik, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada para muridnya bagaimana penderitaan dan kematian terjadi pada dirinya sendiri. Surah ayat 24 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, realita hidup penderitaan dan kematian adalah sebuah rangkaian hidup yang pasti terjadi dalam hidup kita. Dan itu juga terjadi pada pribadi Tuhan Yesus ketika dia mengakhiri hidupnya, mengakhiri pelayanannya. Saudara, peristiwa ini sebenarnya tanda-tanda waktu yang semakin dekat, di mana Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan dan berakhir dengan sebuah kematian. Kematian itu bukan sebuah hal yang wajar, tetapi dikondisikan untuk dirinya mati. Saudara, yang menarik, peristiwa ini bukan hanya diketahui oleh para murid, tetapi kenyataan ini juga diketahui oleh orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca, orang-orang Yunani itu berusaha mencarinya. Ayat 20 dikatakan apa? Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Menjadi pertanyaan, mengapa orang Yunani masuk dalam catatan di akhir kehidupan Tuhan Yesus? Saudara, ada penafsir mengatakan orang Yunani itu mungkin sudah mengalami perkawinan campur dengan orang-orang Yahudi, sehingga ada kemungkinan namanya disebut. Saudara, bagi orang-orang Yahudi ortodok menafsirkan demikian. Terlepas dari kebenaran hal tersebut, namun pada prinsipnya orang Yahudi sangat menjunjung tinggi perkawinan antara mereka sendiri. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada satu suku yang disebut atau sebuah kelompok yang disebut orang-orang Samaria, di mana mereka melakukan perkawinan campur. Saudara, dapat kita simpulkan bahwa misi penderitaan dan kematian Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa untuk mereka pun Tuhan memberikan keselamatan. Saudara, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan sundal ketika Tuhan Yesus akan mengambil air.
Saudara, di sana Tuhan Yesus juga menerima perempuan ini. Engkau memiliki banyak suami, dikatakan. Saudara, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak melihat siapa kita. Dia tidak melihat siapa latar belakang kita, tetapi Dia menerima kita apa adanya, asalkan kita percaya kepadanya. Ayat 21 dikatakan, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Sudah menarik, di sini dikatakan apa? Orang-orang itu adalah orang-orang Yunani, beberapa orang Yunani tadi. Dikatakan apa? Mereka berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Sama menarik, ternyata bukan orang Yahudi yang ingin mencari Tuhan Yesus, melainkan orang-orang Yunani yang notabene bukan satu bangsanya. Nah, kalau kita melihat mulai dari pembacaan firman Tuhan kita ini, kalau kita lihat kronologis cerita Tuhan Yesus akan disalibkan, menarik sekali. Di sana pemimpin orang Yahudi itu justru mencari celah bagaimana Yesus disalibkan. Saudara, mereka begitu membenci, memang mereka berbaur dengan masyarakat. Mereka berusaha melihat Yesus dari dekat, tetapi motif mereka bukan untuk percaya, tetapi motif mereka adalah untuk bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara, perihal ketidakpercayaan orang Yahudi, LAI memberi judul perikop sesudahnya. Selanjutnya, di sana diberi judul apa? Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Saudara, menarik sekali. Kenapa LAI harus mengatakan demikian? Saudara, ternyata di ayat 39 sampai 40 di sana dikatakan apa? Bagian perikop kita, perikop selanjutnya ayat 39 sampai 40 berkata demikian. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendekilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 kali kata mereka berulang-ulang. Surah itu menunjukkan sebuah penekanan. Siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi, jelas. Saudara, pada kenyataannya orang-orang itu adalah orang-orang yang dibutakan mata rohaninya. Dan di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama. Mereka berusaha menyalibkan Tuhan Yesus, berusaha membuat penderitaan dan kematian untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus justru menerima mereka yang dengan hati sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena orang inilah yang meninggikan Dia. Saudara, ayat 22 sampai 23 dikatakan, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sekali lagi dikatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Surah ayat ini mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus ditinggikan oleh beberapa orang Yunani. Tuhan Yesus ditinggikan oleh orang-orang yang mendengar sekaligus percaya kepadanya. So, mereka notabene adalah orang-orang Yunani dan juga Yahudi yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu sebabnya dalam perikop sebelumnya dikatakan Yesus dielulukan di Yerusalem. Saudara, apa yang dikatakan di perikop itu? Ayat 17 dikatakan, orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. So, menarik sekali, orang banyak itu yang mengelulukan itu adalah orang-orang yang melihat kuasa Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara, menarik, di akhir kata itu dikatakan apa? Memberi kesaksian tentang Dia. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa bukan orang-orang yang mengerti firman Tuhan ternyata yang memuji dan mengelulukan Tuhan.
bukan orang-orang Farisi, bukan ahli-ahli Taurat, yang notabene adalah orang-orang rohani yang mengerti firman Tuhan. Tetapi kita melihat orang itu adalah orang-orang biasa, yang diantara mereka adalah orang-orang yang bukan umat pilihan Tuhan, orang Yunani, tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, mereka menyaksikan mujizat Tuhan dan mereka percaya. Lalu dikatakan di dalam akhir memberi kesaksian tentang Dia. So, dengan jelas orang-orang yang mengeluhkan ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, untuk apa Tuhan Yesus dimuliakan? Bukankah pada akhirnya Dia akan menghadapi sebuah realita kematian? Surah ayat 24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Surah penafsiran ini multi tafsir, tetapi salah satu yang saya melihat adalah ternyata kemuliaan yang diterima Tuhan Yesus adalah untuk mempersiapkan penderitaan yang akan segera dihadapi oleh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus harus mati, karena itu penggenapan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus harus mati karena Dia harus menyelamatkan manusia yang berdosa. Dikatakan ayat 24, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, buah-buah itu adalah kehidupan setiap kita yang hari ini beribadah kepada Tuhan, hari ini memuji Tuhan, hari ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. So, inilah jawaban mengapa Tuhan Yesus membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Karena penderitaan mengikut Kristus akan membuat iman kita bertumbuh kepadanya. Seorang pendeta besar yang sudah teruji di dalam imannya, yaitu bernama Pendeta Stephen Tong. Bapak Ibu pasti mengenal, dia mengadakan KKR di berbagai tempat. Waktu saya ke Aceh, dia di jemaat di sana, dia mau datang ke Aceh. Dia berkata, siapkan lapangan, siapkan 1000 orang. Lalu orang Aceh bilang, bagaimana Pak Tong kami bisa menyiapkan sebanyak itu? Kami nggak ada segitu banyak. Lalu dia berkata, siapkan seberapa banyak orang bisa hadir. Karena nggak boleh di lapangan, maka dia mengadakannya di gereja Aceh. Saudara, hanya bisa dapat 400-300 orang. Itu pun dia masih mau di pulau yang ujung, yaitu pulau apa itu? Ujungnya Aceh. Ya, saudara, dia mau di pulau itu juga. Ya, saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Jiwa pelayanan yang luar biasa dari seorang yang berdedikasi dan merelakan dirinya untuk dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Saya dengar kecerdasan dia itu luar biasa. Bapak Ibu, ketika dia mengajar, seorang memberi testimoni, dia punya tangan ini dua-dua bisa nulis dengan tulisan yang berbeda. Sudah luar biasa. Berarti dia bisa berpikir dalam dua tulisan. Saudara, seorang yang begitu cerdas dan dia berasal dari Sumatera Utara. Ya. Saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Seorang yang berdedikasi. Saudara, dia dalam khotbahnya berkata demikian, orang Kristen menang bukan untuk menaklukkan orang lain, tetapi untuk menaklukkan ketakutan dirinya, menang atas diri yang selalu dimanja, dan atas diri yang kurang sabar menderita. Saudara, berbicara tentang penderitaan bagi Kristus. Pendeta yang sudah senior, Pendeta Stephen Tong ini berkata bahwa orang Kristen itu mengalami 3 hal. Yang pertama, ketakutan diri. Saudara, kita ini banyak takut tentang diri. Takut gak bisa makan, takut akan hari esok, ya, takut sakit, takut mati. Bapak Ibu, dalam banyak hal kita mengalami ketakutan. Kita selalu dimanja. Kita gak ada tuntutan untuk menjadi seorang Kristen harus begini, harus begini, harus begini. Kalau kita boleh katakan melihat orang lain, ya, untuk sembahyang aja harus perlu modal, Bapak Ibu. Kita jalan kaki aja bisa. Tapi itu pun kita nggak lakukan dengan segenap hati. Kita masih bisa melakukan hal yang lain untuk beribadah kepada Tuhan.
Bahkan untuk memberi pun kita sulit dengan hati kita. Yang ketiga, kita ini kurang sabar menderita. Sering ngomel Bapak Ibu, betul nggak? Saya pun sering ngomel juga. Kok Tuhan kok kayak gini, kok gini, kok gini. Saudara, kalau Tuhan ngomel sama kita, saya rasa sudah seperti semut, kita tinggal diinjek aja mati. Tapi begitu besarnya Tuhan memahami kehidupan kita. Saudara, berbicara mengenai menderita bagi Kristus, Alkitab berkata di ayat 24, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, mencintai nyawa menjadi langkah ujian iman dalam mengikut Kristus. Merelakan diri untuk menderita, berkorban bagi Kristus adalah syarat mutlak untuk memiliki hidup yang kekal. Jika kita lolos dalam ujian penderitaan iman kita, maka ayat 26 berkata, ia akan dihormati Bapa. Saudara, luar biasa. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ayat 26 berkata di bagian akhir, ia akan dihormati oleh Bapa. Saudara, penghormatan bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi sebenarnya setiap pribadi kita dimuliakan oleh Tuhan. Karena kita begitu setia sampai akhir hidup kita melayani Tuhan. So, inilah kemuliaan setiap orang yang percaya, yang tahan dalam penderitaan iman selama hidupnya berjalan dengan Kristus. Saudara, saya hari-hari ini melihat ujian iman kita cukup besar. Kita dibatasi dengan segala aktivitas. Boleh dikata tidak boleh lagi beribadah dengan jumlah yang penuh. Kita juga mau pergi kemana-mana ada timbul rasa takut tertular, takut sakit. Bapak Ibu, kalau kita mengalami keluarga kita ada yang sakit, saya yakin Bapak Ibu akan takut. Tapi bagi kita yang tidak mengalaminya, mungkin kita anggap itu masih jauhnya. So, tidak sedikit mereka yang menghadapi dampak ekonomi yang besar. Minimal segala usaha menjadi lebih sepi, ataupun segala ide-ide kita tidak bisa terrealisasi dengan baik. Setelah saya membaca tulisan dari seorang teman di Facebook, dia bercerita belakangan ini ada banyak teman saudara dia meninggal atau dipanggil oleh Tuhan dengan begitu cepat. Semalam di grup WA ada saudara seiman kita, DS Pendeta Dr. Johnson Silalahi, yang saat ini sedang menjadi DS aktif. Dia meninggal, memang dia bukan karena COVID, tetapi dia meninggal dan dikuburkan hari ini di Siantar. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita nggak tahu hidup kita sampai di mana. Saudara, ada mungkin orang berpikir kenapa ada kematian dan kematian dan kematian. Orang berpikir itu karena COVID, padahal belum tentu COVID. Tapi ini menunjukkan bahwa apakah seseorang mati karena COVID atau tidak, tetapi realita sebuah kematian adalah yang pasti akan kita hadapi. Pertanyaannya, apakah ketika kita mati, kita sedang mati di dalam Tuhan, ataukah kita sedang berada di luar Tuhan? Saudara, inilah yang akan kita renungkan seumur hidup kita menjalani iman kita. Apakah kita hidup di dunia ini menderita dan mati bersama dengan Tuhan? Saudara, realita kematian tidak bisa kita elakkan. Saudara, orang boleh berkata jangan bicara kematianlah, itu masih jauh. Saudara, kenyataannya ada banyak orang di segala umur Tuhan bisa ambil. Tapi pertanyaannya, adakah kita sudah siap berjumpa dengan Tuhan? Dan adakah kita berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi realita hidup di mana kita bisa menderita, kita bisa mengalami takut, kita bisa mengalami banyak hal yang lain. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa setiap orang yang menderita bersama dengan Tuhan, dia akan dimuliakan oleh Bapa. Saudara, biarlah kita menjadi bagian orang-orang yang menerima hidup yang kekal dan dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami beroleh pencerahan dari firman-Mu. Hari ini kami berada dalam hari-hari Paskah, masa-masa Advent di mana kami memperingati hari-hari di mana Tuhan Yesus akan menghadapi penyaliban. Kami merasakan betul bahwa penyaliban itu sebuah kenyataan hidup yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak boleh mengelak dari kematian ini, sebab jalan salib ini harus aku hadapi, karena manusia butuh keselamatan. Bapa di dalam surga, kami pun sebagai anak-anak Tuhan, kami memandang kepada Kristus yang menderita. Kami pun juga dipanggil untuk menderita bersama dengan Kau. Hari ini banyak salib yang kami pikul. Kami mengikut Tuhan, kami dituntut untuk jujur, kami dituntut untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Kami mengikut Tuhan, tidak boleh memandang ke belakang. Kami melihat ke depan bahwa jalan yang kami hadapi ini adalah jalan yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Ketika kami kuat menghadapi penderitaan dan tantangan-tantangan hidup, dan kami tidak meninggalkan Engkau, maka Tuhan berkata bahwa kami akan menerima hidup yang kekal, dan kami akan dimuliakan oleh Bapa. Bapa, biarlah Engkau mendapati kami tetap setia dan terus setia berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah mendekati hari-hari Paskah ini menjadi sebuah perenungan bagi kami, bahwa sekalipun kami menderita, sekalipun kami menghadapi banyak permasalahan, mungkin di antara kami ada yang menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh, tapi kami percaya sakit yang kami derita, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan memperoleh pengharapan, kami akan beroleh sukacita. Kami tahu bahwa di dalam Tuhan, Tuhan yang memimpin hidup kami. Ada pengharapan, ada sukacita, dan ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.